Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibla Salsa Nabila dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan membacakan tentang standar komunikasi data. Standar komunikasi data dikenal sebagai rangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data, deteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Di dalam standar komunikasi data terdapat dua sub yang dibahas, yaitu standar OSI dan standar internet. Standar OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI memiliki 7 lapis layer. Yang pertama, application 7, presentation 6, session 5, transport 4, network 3, data link 2, physical 1. Internet standar. Standar internet adalah spesifikasi normatif, teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Ada juga badan-badan standar komunikasi internasional, yaitu ISO. ISO adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi serta mempromosikan pertumbuhan internet. Yang kedua, Internet atau yang disingkat dengan IAB adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Jardan, kelas 11 TKJ 2. Di sini saya ingin membahas tentang standar komunikasi data. Standar komunikasi data dikenal sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data. Hal utama yang ada pada protokol yakni penerapan standar teknis agar komunikasi real time dapat dilakukan. Dari protokol inilah semua hubungan komunikasi ditentukan untuk berjalan dan berlangsung ataukah tidak. Protokol tersebut juga berkaitan dengan materi komunikasi data yang sangat bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaan. Ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan fungsi dari protokol. Ada 7. Yang pertama, mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Yang kedua, melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data. Yang ketiga, melihat dan menentukan tentang yang harusnya dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Yang keempat, melakukan deteksi berbagai kerugian dalam hubungan antar jaringan sekaligus menghasilkan solusi untuk selanjutnya dilakukan. Yang kelima, menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. Yang keenam, melakukan suatu metode yang disebut jabat tangan dalam sebuah komunikasi jaringan. Yang ketujuh, mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kandrianti, kelas 11 TKJ 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang standar komunikasi data. Standar komunikasi data dikenal sebagai rangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat untuk melakukan perpindahan data, mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Di dalam standar komunikasi data terdapat dua sub yang akan kita bahas. Yang pertama ada standar OSI. Standar OSI adalah standar yang diciptakan oleh ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur. Di dalam OSI terdapat 7 lapisan atau layer. Yang pertama ada application, ada presentation, ada session, ada transport, ada network, data link, dan physical. Yang kedua kita akan membahas tentang internet standar. Standar internet adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku di internet. Badan-badan standar komunikasi internasional ada ISO,
adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi serta mempromosikan pertumbuhan internet. Yang kedua ada IAB, adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi internet sosiali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sara Salvarian dari kelas 11 TKJ 2. Saya ingin membahas materi tentang standar komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Pengertian secara umum yang dapat dipahami adalah suatu proses pengiriman sekaligus penerima suatu data dan informasi melalui dua atau lebih perangkat. Terdapat juga 5 komponen komunikasi data. Yang pertama ada sumber data, yakni tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan, kemudian dikirimkan. Perangkat sebagai sumber memiliki bentuk yang sangat beragam, antara lain seperti kumpulan teks yang terdiri dari tulisan, gambar, maupun video. Semua data sekaligus informasi tersebut tersistem dalam suatu kesatuan, kemudian masuk pada sistem komputer. Selain pada komputer, ada beberapa perangkat yang dijadikan sebagai sumber, antara lain seperti fax, telepon, PC, dan telegram, dan sebagainya. Setiap sumber data ini nantinya dapat menghasilkan suatu gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data. Yang kedua, ada transmitter. Elemen penting selanjutnya yakni transmitter, yang fungsinya untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Salah satu contoh dari transmitter seperti modem yang fungsinya sebagai mengirimkan digital bit stream dari suatu perangkat ke perangkat lain. Proses penyaluran tersebut dikirimkan lewat sinyal analog dari jaringan telepon. Yang ketiga, ada sistem transmisi yang fungsinya membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas dari transmitter secara khusus yakni mengirimkan data sekaligus informasi ke sumber penerima. Yang keempat, ada penerima. Penerima adalah perangkat yang dimiliki oleh penerima data informasi. Perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Pengirim. Yang kelima, ada pengirim dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dikembalikan, bentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan. Pada tahap awal, barulah data tersebut utuh bisa diterima dalam bentuk teks. Lalu kita masuk ke dalam standar komunikasi data. Standar komunikasi data adalah sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antar perangkat yang melakukan perpindahan data. Ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan fungsi dan protokol. Terbagi menjadi 7. Yang pertama, mendeteksi berbagai koneksi perangkat secara fisik. Yang kedua, melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data. 3. Melihat dan menentukan tentang yang seharusnya dilakukan ketika terdapat kerusakan pada pesan. Melakukan deteksi sebagai kerugian dalam hubungan antar jaringan sekaligus menghasilkan solusi untuk selanjutnya dilakukan. 5. Menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. 6. Melakukan suatu metode yang disebut jabat tangan dalam sebuah komunikasi jaringan. Yang terakhir, mengakhiri adanya koneksi antar jaringan. Seluruh informasi mengenai komunikasi di atas dapat
Anda jadikan sebagai referensi untuk menganalisis suatu proses komunikasi antar perangkat yang kini selalu digunakan. Sekian, saya Bagus Adi Salverian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Fadila dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan menjelaskan tentang standar komunikasi data. Standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau komunikasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. 1. Jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data melalui satelit. 2. Komponen komunikasi data. Pengirim, penerima data atau pesan protokol. Media pengirim. 3. Sistem komunikasi data, titik ke titik, point to point communication, titik ke beberapa penerima. Multi-point communication menyebar atau broadcasting communication. Standar organisasi komunikasi data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.